Allah, takutlah kalian kepada Allah fis salati, tentang urusan salat. Ittaqullah, takutlah kalian fis salati, tentang urusan salat. Sama ya? Ittaqullah, takutlah kalian tentang urusan salat. Jadi di sini hadis ini kata ittaqullah diulangi 3 kali ya oleh Rasulullah. Itu artinya apa? Ittaqullah, hati-hati dalam urusan salat. Mulai dari syaratnya, rukunnya, semuanya harus dipenuhi. Dan tentunya harus mengerti juga ilmunya dulu. Ada berapa syaratnya salat? Ada yang masih ingat ada berapa syaratnya salat? Ada berapa syaratnya salat? Ada berapa rukunnya salat? Rukunnya salat ada berapa? Rukunnya salat ada berapa? Itu sampai Rasulullah 3 kali ya, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah. Biar betul-betul benar salatnya. Sampai 3 kali mengingatkan apa artinya rukunnya, syaratnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, betul-betul kalian mengerti semuanya. Ada berapa rukunnya salat? Coba saya nanya sekarang. Jangan-jangan selama ini nggak tahu rukunnya salat nih. Ada berapa rukunnya salat? Ada 17. Rukun dibagi berapa? Bagi 2. 1 rukun qauli, 2 rukun. Ada berapa rukun qauli? 4 atau 5? Ada berapa rukun qauli? Ada 5. Salah semua jawabannya. Apaan yang 5 itu? Rukun qauli. Kalau qauli itu berarti perhatikan, kalau ucapan itu diucap oleh mulut, kupingnya sendiri dengar. Ya, itu bedanya. Perhatikan saya semuanya. Jadi kalau ucapan berarti diucapkan oleh mulut dan kupingnya dengar. Semua rukun qauli itu diucapkan, nggak boleh pakai hati. Itu namanya rukun qauli. Ada berapa tadi? 5 katanya. Pertama apa? Takbiratul ihram. Harus baca dengar kupingnya. Allahu Akbar. Semua hurufnya dengar kupingnya itu. Dan takbiratul ihram itu juga ada syarat-syaratnya, ya. Apa diantaranya syaratnya? Saya akan ngasih tahu yang penting-penting saja. Di antara syaratnya yang terpenting ialah pertama, Allahu Akbar itu hamzahnya nggak boleh panjang. Jangan dibaca Allahu Akbar. Kenapa? Ketika dibaca Allah itu ada hamzah 2 dijadiin 1. Asalnya Allah. Apakah Allah Akbar besar? Itu jadinya. Kalau dibaca Allahu Akbar, bar juga nggak boleh panjang. Jangan dibaca bar, tapi bar. Allahu Akbar. Kalau dibaca bar, maknanya beda lagi. Maknanya adalah beduk. Tahu beduk gak? Beduk. Allah, adapun Allah beduk, ialah beduk jadinya maknanya. Beduk jangan hanya apa itunya? Yang ditabuh satunya bolong. Itu bahasa Arabnya ketika dibaca panjang. Bar. Dan ini pernah saya dengar ini di masjid ini. Tapi untungnya saya dengar bukan takbiratul ihram. Dia ketika takbir intiqal. Jadi ketika mau ruku, Allah, ikutin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ngantuk bagaimana ya? Allahu Akbar. Untungnya itu bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram sudah enggak sah itu. Karena syaratnya takbiratul ihram diantaranya tadi hamzahnya enggak boleh baca panjang. Kalau yakin dengan maknanya bisa murtad. Kenapa? Karena bertanya kan, apakah Allah besar? Kan begitu. Ya. Tapi kalau enggak tahu mungkin hanya dosa itu. Tapi harus belajar ya, harus belajar. Ini imam ini, cuman waktu takbiratul ihramnya nggak panjang. Saya dengarkan waktu mau ruku, duduk tuh Allahu Akbar katanya.
Ya, enggak boleh ya. Itu satu. Kedua apa? Yang penting nih. Bukan, tapi terham dulu belum selesai. Didengar kupingnya sendiri. Jadi Allahu Akbar. Dengar kupingnya sendiri takbir itu. Terus enggak boleh pakai yang lain. Enggak boleh Ar-Rahmanu Akbar. Enggak boleh. Ar-Rahimu Akbar. Enggak boleh diterjemah juga ya. Enggak boleh tambah wawu antaranya Allah dan Akbar, enggak boleh. Allahu Akbar, enggak boleh. Enggak boleh berhenti juga. Allahu Akbar, enggak boleh. Harus langsung Allah. Kalau Allahnya itu maksimal panjangnya berapa? 14 harakat. Enggak boleh lebih daripada harakat. Allahu Akbar. Ya. Itu satu rukun satu apa? Rukun qauli ya. Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Baca rukun qauli yang kedua apa? Suratul Fatihah itu sama. Qauli diucapkan, enggak boleh pakai hati. Harus mengucap, dilafalkan. Kupingnya sendiri mendengar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Semua hurufnya harus benar dan juga tasdidnya harus benar. Kalau salah tasdid, salah huruf bisa berubah makna. Kalau maknanya bisa berubah batal, tapi kalau nggak berubah makna nggak batal tapi haram. Contoh yang berubah makna nih, berubah makna ya. Siratal ladzina an'amtu. Itu berubah sudah. An'amta dibaca an'amtu beda ya. Kalau an'amta Anda masih nikmat Allah. Kalau an'amtu saya berubah itu. Nah, itu langsung batal itu. Yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nggak berubah. Na'budu dibaca na'budu enggak berubah tapi salah haram. Ya. Atau berubah tasdidnya iyyakah dibaca iyyakah. Kalau iyyakah artinya kepada bau'us syamsi. Cahaya sinar matahari. Kepada sinar matahari menyembah. Kalau kamu yakin bisa murtad. Jadi iyyaka na'budu. Alladzina jangan dibaca alladzina atau allazina. Itu dzal bukan zai bukan dal. Ya, kalau salah itu enggak berubah makna tapi bisa dosa haram. Jadi benar ya. Apalagi di antara syaratnya Fatihah. Antara Fatihah ayatnya itu enggak boleh terpisah. Harus nyambung. Enggak boleh terpisah dengan perkara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau ada kaitannya enggak apa-apa. Apa yang ada kaitannya dengan sholat? Contohnya yang ada kaitannya dengan sholat dia amin. Kalau amin itu ada kaitannya sholat. Contoh begini, ada orang sholat tarawih, imamnya cepat. Karena imam cepat maka makmum bareng. Ketika imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah, itu boleh. Takut dia nggak keburu maka bareng. Nah pertengahan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kata makmum, imam baca waladhdallin, maka kita boleh baca amin, amin, lanjut lagi. Karena antara amin dengan amin makmum mengamini imam itu ada kaitannya namanya, itu boleh. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Dipisah dengan zikir lain. Contoh begini. Ada orang lagi sholat. Misalnya ningrum nih. Lalu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Lalu ningrum alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Itu namanya dipisah. Nggak boleh. Ulangi lagi. Ya, itu namanya tidak muwalah namanya. Dan perkataan alhamdulillahirabbil alamin ketika bersin tidak ada kaitannya dengan Fatihah. Ngerti? Ya, enggak boleh. Jadi misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hasim, jangan bicara alhamdulillah, langsung aja ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena perkataan alhamdulillah itu kan perkataan kesunahan bersin, tidak ada kaitannya dengan Fatihah salat. Maka ketika itu dibaca maka namanya tidak muwalah Fatihahnya. Dirasa. Diulang lagi dari pertama, ya. Ngerti ya? Rukun yang kedua, rukun qauli kedua apa? Fatihah. Yang ketiga apa? Hah? Apa rukun yang ketiga? Rukun qauli, ningrum. Rukun qauli yang ketiga apa? Syifa, tasyahud apa? Tasyahud apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu berapa kalimat? Apa yang maksudnya tasyahud akhir? Jangan sampai lupa, ayo. Apa tasyahud akhir itu? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar
Itu 4. Itu namanya tasyahud. Ya, tasyahud akhir. Sama dengan tadi. Namanya qauli didengar kupingnya sendiri, enggak boleh pakai hati. Yang keempat. Yang keempat. Salawat apa? Di mana? Hah? Salawat Nabi di tasyahud akhir. Awal tuh sunnah semua itu awal itu. Salawat Nabi tasyahud akhir minimal apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Tapi sempurnanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi seperti biasa itu. Surat Ibrahimiyah itu yang sempurnanya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Salam yang pertama. Semua dengar kupingnya itu ya. Jangan sebagai dengar karena itu rukun. Terus rukun qauli, rukun fi'li berapa? Mana rukun fi'li? Rukun fi'li selain itu ya. Tadi kan berapa rukun semua? Rukun salat 17 kan? Dikurangin 5. Sisanya rukun fi'li semua itu ya. Rukun fi'li semuanya. Fi'li ada 2 ya. Ya, 1 ilul qol, pekerjaan hati apa? Niat. Itu kan pekerjaan hati, yang lain pekerjaan badan ya. Oke, sunnah apa sekarang? Jangan enggak tahu juga. Ada berapa sunnah apa? Sunnah apa ada berapa dalam salat? Hah? Sunnah apa? Satu lagi. Berapa? Tuh. 7. Loh kok enggak ada saya yang tahu bagaimana nih salatnya nih? Sunnah apa kalau ditinggalkan sunnah sujud sah. Ada berapa sunnah apa? 7. Satu apa? Tasyahud tasyahud awal itu sunnah apa tuh? Kalau kamu enggak baca tasyahud awal sunnah sujud sahwi. Yang kedua apa? Tasyahud awal sunnah apa? Hah? Ya udah kunut boleh ngatak ke apa? Kunut. Yang penting genap 7. Apalagi? Duduknya tasyahud awal. Akhir itu sudah wajib tasyahud awal, tasyahud akhir itu masuk ke rukun fi'li, ya. Apalagi? Salat kepada Nabi Muhammad di mana? Di akhir tuh masuk ke rukun tadi. Gimana nih kok lupa semua nih? Dikunut. Salawat Nabi di kunut itu juga masuk ke sunnah apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Juga kepada keluarga Nabi itu juga masuk sunnah apa di kunut itu. Yang keenam apa yang keenam? Salawat Nabi di tasyahud, salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu minimal kan rukunnya salawat ya, rukun qauli Allahumma shalli Muhammad. Tapi wa'al ali itu masuk kepada sunnah ba'at. Itu mazhab Syafi'i ya. Jadi harus tahu semua ini. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali nih tentang salat ini. Ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah. Hati-hati ya. Jangan-jangan sampai kita nggak ngerti urusan salat. Karena itu urusan tiap hari ya. Yang wajib kita kerjakan siapapun kita ya. Lanjut kitabnya. Oke, sunnah hayat apa? Sunnah hayat. Sunnah hayat sisanya tadi itu. Baca doa iftitah sunnah hayat, angkat tangan sunnah hayat, baca subhanallah sunnah hayat, subhanallah sunnah itu sunnah